Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan materi mengenai Knowledge Capture System. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu beranggotakan Ayulita Merliana Tanti, ada Dwina Nur Alfiati Sophia, ada Ina Fitria Salsabila, dan saya Sifaulia Primesya. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwina. Oke, saya Dwina Nur Alfiati Sophia. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu Knowledge Capture System. Knowledge Capture System mendukung proses perolehan pengetahuan eksplisit dan tacit dari orang-orang, artefak, atau entitas organisasi. Kemudian, Knowledge Capture System bergantung pada mekanisme dan teknologi untuk mendukung eksternalisasi dan internalisasi. Oke, selanjutnya dalam knowledge capture system ada yang menggunakan narasi untuk menangkap pengetahuan organisasi yang dibagi menjadi 3 poin, yaitu organization stories, kemudian panduan untuk membuat kisah organisasi, dan yang ketiga yaitu important consideration. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai organization stories. Organizational stories merupakan narasi rinci tentang tindakan manajemen masa lalu, interaksi karyawan, atau kejadian intra atau ekstra organisasi lainnya yang dikomunikasikan secara informal di dalam organisasi. Kemudian, dalam organizational stories ini termasuk plot, karakter utama, hasil, dan moral tersirat. Organizational stories ini juga memainkan peran penting dalam organisasi yang ditandai dengan kebutuhan terhadap kolaborasi yang kuat. Selanjutnya, panduan untuk membuat kisah organisasi. Di antaranya yang pertama, alur cerita dibuat secara alami dalam penulisan cerita. Yang kedua, yaitu berakar pada materi anekdotal yang mencerminkan komunitas yang dimaksud. Yang ketiga, sebaiknya tidak mempresentasikan perilaku ideal. Kemudian yang keempat, program organisasi untuk mendukung pencitraan seharusnya tidak bergantung pada pakar eksternal. Kemudian yang kelima yaitu cerita organisasi adalah tentang mencapai suatu tujuan, bukan hiburan. Kemudian yang keenam, berhati-hati untuk terus menggeneralisasi dan melupakan yang khusus. Dan yang terakhir, patuhi standar dan peraturan etika. Important consideration. Cara efektif untuk menangkap dan mentransfer pengetahuan tacit organisasi. Kenali orang-orang dalam organisasi yang mau berbagi bagaimana mereka belajar dari orang lain. Gunakan metafora untuk menghadapi masalah organisasi yang sulit. Bercerita memberikan metodologi alami untuk mengasuh masyarakat karena yang pertama membangun kepercayaan, yang kedua membuka semangat, dan yang ketiga non-hierarkis. Bisa menjadi efektif untuk yang pertama pemicu tindakan di organisasi era pengetahuan, yang kedua menjembatani kesenjangan pengetahuan, yang ketiga menangkap tacit pengetahuan, yang keempat untuk mewujudkan dan mentransfer pengetahuan, yang kelima untuk menumbuhkan inovasi, yang keenam untuk meningkatkan teknologi, yang ketujuh pertumbuhan individu, dan yang terakhir meluncurkan atau memelihara. Teknik oleh organisasi dan penggunaan cerita pada organisasi. Yang pertama itu storytelling circle, dibentuk oleh kelompok yang memiliki tingkat koherensi dan identitas tertentu. Yang kedua, method for eliciting anecdote. Yang pertama itu ada fish tales, cerita sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, alternatif sejarah. Yang ketiga, pergeseran karakter atau konteks. Yang keempat, cerita tidak langsung. Yang terakhir adalah metafora. Beberapa hal penting dalam membuat peta konsep yaitu yang pertama, pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Yang kedua, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol. Yang keempat, gunakan huruf besar. Yang kelima, buat peta pikiran di kertas polos dan hilangkan proses edit. Dan yang terakhir, sisakan ruangan untuk penambahan tema. Peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antar konsep-konsep yang terbentuk menjadi proposisi. Seseorang hanya bisa mengembangkan peta konsep jika pemahaman terhadap konsep-konsep yang akan dipetakan sudah benar. Baik, saya Ina Fitria Salsabila akan melanjutkan materi tentang Knowledge Capture System, CMAP Tools, untuk menangkap dan memformalkan pengetahuan sehingga menghasilkan model representasi pengetahuan yang kaya, untuk dilihat dan dibagi melalui internet. Kemudian, mengurangi masalah navigasi dengan peta konsep, antarmuka penjelajahan ke domain pengetahuan. Kemudian, icon di bawah simpul konsep memberikan akses ke informasi tambahan,
sumber media, dan peta konsep yang terhubung dapat ditemukan dimanapun di internet. Yang terakhir, browser menyediakan jendela yang menunjukkan urutan hierarki peta. Kemudian untuk materi Knowledge Representation through Context-Based Reasoning, yang pertama Tactical Knowledge. Kemudian kemampuan manusia yang memungkinkan pakar menilai situasi yang ada. Sejumlah besar masukan, pilih rencana yang paling sesuai dengan situasi saat ini dan jalankan rencana. Setelah itu, mengenali dan melakukan hanya fitur penting dari situasi tersebut. Ambil porsi kecil, namun penting dari masukan yang tersedia untuk pengetahuan umum. Knowledge Representation through XBR. Yang pertama, konteks. Sejumlah tindakan dan prosedur yang sesuai dengan situasi saat ini. Seiring perkembangan misi, transisi ke konteks lain mungkin diperlukan untuk mengatasi situasi baru ini. Apa yang mungkin terjadi dalam konteks dibatasi oleh konteks itu sendiri. Kemudian mission konteks, mendefinisikan ruang lingkup misi, tujuan, rencana, dan batasan. Kemudian main konteks, mengandung function, rules, dan daftar yang kompatibel dari main konteks. Kemudian untuk subkonteks, abstraksi fungsi yang dilakukan oleh konteks utama yang mungkin terlalu kompleks untuk fungsi tersebut. Knowledge Capture System based on XBR. Context-Based Intelligent Tactical Knowledge Acquisition atau CITXA menggunakan basis pengetahuan sendiri untuk menyusun serangkaian pertanyaan cerdas untuk mendapatkan tactical knowledge dari pakar. Buat pertanyaan dan sampaikan kepada ahli atau pakar, dan hasilnya adalah basis konteks yang hampir lengkap dapat digunakan untuk mengendalikan seseorang melakukan misi yang diminati di lingkungan yang khas. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai Knowledge Capture System. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih ada kekurangan dan juga kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.